Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajarannya yang didoseni oleh Ibu Ida Lisdawati. Yang pertama, ada pengertian dari model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Yang selanjutnya, ada model-model pengembangan kurikulum. Apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Adapun jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Yang A, ada model Robb-Taylor. Beberapa tahap menurut Taylor. Yang pertama ada menentukan tujuan pendidikan, yang kedua menentukan proses pembelajaran, yang ketiga menentukan organisasi pengalaman belajar, yang keempat menentukan evaluasi pembelajaran. Yang B, ada model administratif. Model ini berisi tentang 1. Ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari penjabat tingkat atas. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang kelima, melaksanakan uji coba. Dan yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi. C, ada model dari grassroots. Pengertian dari model ini, model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam model grassroots, yang pertama ada guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang terakhir, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Berikutnya, yang D, ada model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datang dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Shores, ada dua bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakasai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Yang E, ada model Miller-Seller. Merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi, Gantt, dan model transaksi, Tabas and Robinson, dengan tahap pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Yang keempat, implementasi. Yang F, ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru,
Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu: pertama, mengadakan unik eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan seluruh rangka kurikulum, implementasi, dan diseminasi. Dan yang terakhir adalah G, model Duchamp. Menurut Duchamp, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu: pertama, model area atau wilayah yang akan dicangkup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Adapun pengertian dari organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum juga merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Pada prinsipnya, organisasi kurikulum disusun untuk mempermudah proses pembelajaran kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan optimal. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum dibedakan menjadi 4 pola. Yang pertama ada separated subject curriculum, yang kedua ada correlated curriculum, yang ketiga ada portfolio curriculum, yang keempat ada integrated curriculum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang pertama adalah separated subject curriculum atau mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Beberapa hal positif dari spreaded curriculum ini adalah bahan pelajaran disajikan secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, pewaris nilai dan kebudayaan. Kelebihan yang ketiga, mudah diubah, kembangkan, dan dipola. Sedangkan, beberapa kritik terhadap kurikulum ini antara lain, mata pelajaran tidak berhubungan, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bakat dan minat kurang diperhatikan. Berikutnya akan saya jelaskan tentang mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara 2 atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Ada jenis 3 kolerasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran. Yang pertama, ada kolerasi faktual. Kolerasi ini misalnya antara sejarah dan kesastraan. Fakta-fakta dari sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaan oleh siswa. Yang kedua, ada kolerasi deskriptif. Kolerasi ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 atau lebih mata pelajaran. Misal, psikologi dapat berkolerasi dengan sejarah atau ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam psikologi untuk menerangkan kejadian-kejadian sosial. Yang ketiga ada kolerasi normatif, hampir sama dengan kolerasi deskriptif. Perbedaannya terletak pada prinsipnya yang bersifat moral sosial.
Sejarah dan kesastraan dapat dikorelasikan berdasarkan prinsip-prinsip moral sosial dan etika. Beberapa kelebihan kurikulum ini adalah 1. Materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberi wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Dan kekurangannya ada 1. Kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Dan yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang mata pelajaran Broadfield's Curriculum. Hilda Taba menyatakan bahwa The Broadfield's Curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Misalnya, fisika, kimia, dan biologi disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Broadfield's Curriculum ini. Kelebihan yang pertama adalah mata pelajaran akan semakin dirasa atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangan yang pertama ada hanya memberikan pengetahuan secara sketsa abstrak kurang logis dari suatu mata pelajaran. Yang terakhir akan saya jelaskan tentang integrated curriculum. Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi, batas-batas di antara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan organismik, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas, bahkan mata pelajaran baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna memecahkan masalah. Beberapa manfaat kurikulum terpadu ini antara lain pemecahan masalah secara komprehensif, yang kedua memperhatikan bakat minat, yang ketiga potensi, dan yang keempat praktek demokrasi. Kekurangan dari integrated curriculum ini yang pertama memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaga banyak. Beberapa bentuk organisasi kurikulum. A. Kurikulum inti. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. Ciri yang membedakan kurikulum inti yaitu kurikulum inti menekankan kepada nilai-nilai sosial, unsur universalitas dalam suatu kebudayaan, memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat. Struktur kurikulum inti ditentukan oleh problem sosial. Karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah atau problema yang dihadapi secara aktual. Yang kedua adalah social function dan persistent situation. Kurikulum social function didasarkan atas kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Dalam social function dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Sebagai modifikasi dari social function adalah persistent life situation yang berkarakteristik yaitu situasi yang diangkat senantiasa dihadapi manusia dalam hidupnya. Yang terakhir ada experience atau activity curriculum. Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan activity curriculum.
mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun potensi siswa. Kurikulum ini berupaya mengatasi kelemahan pada subjek kurikulum, yakni anak lebih banyak menerima, juga bahan pelajaran merupakan hasil pengalaman masa lampau. Rasional penggunaan bentuk kurikulum ini adalah belajar dapat terjadi dengan proses mengalami, anak dapat belajar dengan baik bila ia dihadapkan dengan masalah aktual sehingga dapat menemukan kebutuhan real atau minatnya. Nah, sekian pembahasan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.